Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sehat semuanya? Sehat. Nah, coba dites kefokusannya dulu. Tepuk 1. Tepuk 2. 1, 2, 5. Oke, tepuk tangan. Oke ya. Nah, sekarang gajah. Besar. Semut. Kecil. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Cacing. Pendek. Pandai ya, banyak yang pandai. Ular. Panjang. Panjang, oke, bagus, sudah lumayan nih, bagus, lebih baik dibandingkan kemarin. Terima kasih. Nah, sekarang kalian siapkan buku tulis tema dan alat tulisnya. Buku tulis tema dan alat tulisnya, oke ya, sudah siap ya? Sudah disampul semua anak-anak buku-bukunya? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya? Oke, terima kasih. Kemarin ada beberapa teman kalian dan kakak kelas yang mengikuti simulasi daring dan luring. Ada yang melalui Zoom, ada yang melalui luring di sekolah. Jadi besok kalau sudah mulai boleh masuk sekolah dan ada yang tidak bisa masuk ke sekolah, tetap bisa mengikuti daring di rumah. Jadi kamu tenang-tenang saja ya. Terus kalau misalkan ke sekolah, habis itu pulang mandi ya, habis dari pulang sekolah langsung pakung. Dan misalkan kamu kok bersin-bersin sedikit ataupun pusing sedikit atau batuk sedikit di rumah saja, tidak usah ke sekolah. Pokoknya nek mangkat sekolah harus benar-benar yakin kalian sehat supaya saling menjaga antara kamu sendiri dan teman-teman yang lain. Oke anak-anak? Ya, nah sekarang kita mulai pembelajaran hari ini. Ya, sudah Pak, capek Pak. Ternyata padahal cuma berapa menit itu? 1 menit Budika wis kesel. Nah. Oke, nah iki apa iki? Coro ya. Kecoa atau coro nih ada fakta uniknya Cah. Tahukah kamu nih kecoa ternyata nggak cuma kamu yang jijik kalau lihat kecoa. Ternyata kecoa itu juga merasa jijik dengan manusia. Kalau mereka tersentuh oleh manusia, mereka biasanya melarikan diri dan bersembunyi lalu membersihkan tubuhnya. Iki coro ki padahal ketoke kempling ya, kinclong ya kalau kamu lihat coro. Tapi menjijikkan ternyata tidak hanya kita yang jijik, dia pun kurang asem ya, jijik juga sama kita. Nah, dasar coro ini ya, si kecoa. Nah, oke, sekarang ambil bukumu. Kita ranking 1. Pinter gak tuh? Pinter gak tuh? Oke ya. Ditulis jawabannya saja. Ranking 1. Hal pertama. Nah, perhatikan. Ini gambar apa sih? Dibayangke aja ngomong ya. Ini gambar otot apa ya? Nah, terus pertanyaannya. Otot yang bekerja secara sadar adalah otot titik-titik. Otot apa ya yang bekerja secara sadar? Apakah otot polos, apakah otot lurik, atau otot jantung yang bekerja secara sadar? Bekerja secara sadar. Bu Tika Timuk, habis ya? Ya, Bu. Sudah, cepat sekali kalian. 5, 4, 3, 2, 1. Timuk. Oke, angkat tangan semua. Jawabannya apa? Otot lurik. Yakin? Yakin. Oke, benar. Otot lurik. Soal kedua. Hari ini kita tebak-tebakan ya persiapan untuk PTS dan AKM-nya.
Nah, perhatikan ada gambar seperti ini. Yang diperhatikan yang ininya ya. Ini ada sendi yang dapat bergerak ke satu arah. Ini di daerah mana ini? Berarti sendi apa yang dapat bergerak hanya ke satu arah saja? Sudah, Bu. Ya. Ini sendi apa ini? Apakah sendirian? Ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Timuk. Oke, timuk, angkat tangan. Dilarang menulis lagi. Apa jawabannya, Cah? Engsel. Sendi apa? Engsel. Oke, betul. Sendi engsel. Bagus ya. Ini pelajaran di tema 1. Soal selanjutnya. Nah, Persekutuan Komanditer atau CV memiliki 2 jenis keanggotaan, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Anggota pasif, yang pasif nih ya, memiliki peran untuk titik-titik. Kemarin ada aktif, ada yang pasif. Kalau yang aktif yang apa fungsinya? Nah, ini yang pasif yang apa fungsinya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Timuk. Oke. Jawabannya apa? Memberi modal. Oke, betul. Memberikan modal ya. Kalau yang aktif apa anak-anak? Tugasnya? Menjalankan roda usaha. Ya, menjalankan roda usaha. Bagus. Masih ingat. Oke, lanjut soal berikutnya. Mensejahterakan rakyat, ya. Mensejahterakan rakyat adalah fungsi dari usaha kelompok, yaitu titik-titik. Nah, ini ada kata kuncinya rakyat, berarti miliknya pemerintah, miliknya negara. Nah, berarti itu usaha kelompok yang mana? Pikir-pikir dulu. Pikir-pikir terlebih dahulu. Usaha kelompok. Wah, Saci, sekarang kamu terlihat wajahmu. Dulu kan hanya wallpaper daun-daun itu, Nduk. Ya. Sudah sembuh tuh laptopmu. Ini beli kamera, Bu. Oh, beli kamera. Alhamdulillah ya, terima kasih. Yang kelihatan itu ya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Timuk. Oke, apa jawabannya, Cak? Coba apa jawabannya? Koperasi. Yang lebih luas ini. Kerakyat berarti apa? Yang miliknya negara berarti apa? PT. Depannya B. BUMN. Ya, BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara. Ya, ini lebih luas. Tuh ya, Cah. BUMN. Diingat-ingat kalau fungsinya untuk mensejahterakan rakyat berarti adalah BUMN. Soal selanjutnya. Urut-urutane sesorah kaping pisan yaiku titik-titik. Nah, apa iki? Urut-urutane ing sesorah kaping pisan berarti yang pertama. Titik-titik. Apa ya, Bu? Urut-urutane ing sesorah kaping pisan yaiku titik-titik. Yang pertama. Urut-urutaning sesorah kaping pisan yaiku titik-titik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Timuk. Oke, apa jawabannya, anak-anak?
Salam pambuka. Salam pambuka. Betul. Salam pambuka. Sip, bagus. Terima kasih. Nah, senang Bu Tika kalau kamu ditebak itu bisa semua. Nah, soal, belum. Ini pengetahuan nih. Tahukah kamu, ini di gambar mana ini? SpongeBob ya. Nah, jadi bunga-bunga di langit yang ada pada kartun SpongeBob itu menggambarkan tumpahan minyak di laut gitu anak-anak. Jadi tuh yang ada di kartun SpongeBob itu seperti perumpamaan. Oh, kayak bunga-bunga ya, bagus ya. Padahal itu sebenarnya hasil tumpahan minyak di laut. Berarti tercemar Bu Arnya. Ya, betul, tercemar iki asli ini ya, Cah. Nah, lanjut. Pada proses bernapas, proses penyaringan, penghangatan, dan pelembapan udara terjadi di titik-titik. Ada kata kunci yang ini, yang paling gampang. Proses penyaringan udara ya, yang disaring ya. Penghangat, pelembapan udara terjadi di mana? Pada proses bernapas ya. Proses bernapas. Di mana ya? Apakah di hidung, di tenggorokan, bronkus, bronkiolus, atau malah di alveolus? Kita hirup oksigen. Rongga hidung, di hidung ada rambut untuk saring kotoran. Oke, di sana. Laring-laring. Tiga, Bu. 4, 3, 2, 1. Jawabannya di mana? Hidung. Ya, betul, di hidung ya. Kalian perhatikan, kalau di hidung itu ada rambut untuk menyaring kotoran. Nah, kamu tahu kan kalau di hidung kita itu ada lendir-lendirnya? Ya. Lendir itu berfungsi untuk penghangat dan juga pelembab. Jadi fungsinya itu di hidung kita tuh sangat bermanfaat sekali. Oh, rambutnya petugas menyaring kotoran pada udara. Terus lendir-lendirnya itu untuk menghangatkan dan melembabkan udara agar sesuai dengan suhu di tubuh kita. Gitu, Cak. Jadi wes dihitung sedemikian rupa tuh sama Tuhan kita. Jadi kita harus banyak bersyukur. Ya. Terus kita lanjutkan lagi. Butika. Dalam. Lendir yang dihitung itu umbel, Bu. Apa? Bukan. Nah, kalau berlebihan, ini kan lendir kita kalau normal kan tidak mungkin keluar-keluar. Kalau berlebihan itu yang biasa kita sebut umbelen ya. Atau pilek itu ya, Cah ya. Nah, tapi kalau misalkan tidak berlebihan, itu yang normal di hidung kita fungsinya untuk tadi penghangat dan pelembab udara agar sesuai dengan suhu tubuh. Tapi nih pas kamu sakit flu, nah kuwi sing ngantek metu-metu kuwi jenenge umbel ya. Atau kita biasa nyebutnya pilek itu. Oke, nih pernapasan dada dilakukan dengan menggunakan titik-titik otot apa? Pernapasan dada. Kemarin ada pernapasan dada dengan pernapasan apa? Satunya dada. Masih ingat tidak? Perut. Ya, kalau yang dada itu menggunakan otot apa? 5, 4, 3, 2, 1. Timuk. Otot antar apa, Cah, kalau yang dada? Diafragma. Yakin? Yakin. Tenan? Ternyata kamu kulawe ya. Kalau yang dada itu otot antar tulang rusuk. Tapi kalau yang pernapasan perut itu adalah otot diafragma. Diingat-ingat ya. PD. Jadi orang harus PD. Kalau perut berarti diafragma. Nah, nih perut diafragma otomatis kalau dada antar tulang rusuk. Kamu ingatnya gitu ya. Jadi orang harus PD. Oh, berarti nih P perut, kuwi D diafragma. Satunya berarti antar tulang rusuk. Nah, sekat antara rongga dada dengan rongga perut namanya apa?
Kemarin. Diafragma ya, diingat-ingat itu, Cak. Oke, sekarang. Urutan nada yang disusun secara berjenjang disebut dengan titik-titik. Urutan nada yang disusun secara berjenjang disebut titik-titik. Depannya T, belakangnya A. Ada dua kata. Nah, apa tuh? Udah Butia kasih clue ya. Butia kasih clue. Tahu. 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 Sudah? Apa jawabannya, Sudah, Bu. anak? Tangga nada. Yakin? Yakin. Oke, benar sekali. Tangga nada ya, bagus. Soal berikutnya. Nah, kamu tuliskan caranya. 4/3 ditambah 1/3/4. 4/3 ditambah 1/3/4. Kemudian hasilnya ubah menjadi pecahan campuran. Campuran, Bu. Ya, hasilnya ubah menjadi pecahan campuran. 4/3 ditambah 1/3/4. Butuh berapa menit? Aduh. Oke, Pak. Ternyata jam 9 ada uji coba lagi. Semangat anak-anak. Empat per 3 ditambah 1/3/4. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya anak-anak. Kamu ngitung dulu. Tahu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Pak. Berapa jawabannya? Berapa jawabannya? Berapa jawaban? 31/12. Berapa? 31/12. Yakin? Yakin. Berapa persen? 100%. Berapa persen yakinnya? 100%. 99%. Oke, ya, coba kita cek. Tek. Oke, betul ya. 31/12. Kalau dijadikan pecahan biasa berapa, Nana? 37/12. 37/12. Oke, sip, bagus. Jempolnya Bu Tika 4 tuh. Tapi yang bawah enggak kelihatan ya, masa kakinya naik nanti ya. Oke ya, soal berikutnya. Minum dulu. Nah, sambil dibaca nih, Cak. Apakah semua nyamuk menghisap darah? Nah, jawabannya adalah tidak ternyata, anak-anak. Jadi, nyamuk-nyamuk yang jantan, berarti yang laki-laki ya, bertahan hidup dengan memakan nektar pada bunga. Tetapi nyamuk-nyamuk betina membutuhkan cairan gula sebagai sumber energi. Selain itu, nyamuk betina juga membutuhkan nutrisi dari darah untuk perkembangan telur mereka. Tanpa asupan darah yang teratur, kemampuan mereka untuk bereproduksi
dengan cepat akan berkurang. Jadi toh Cah, kalau misalkan kamu melihat nyamuk yang nempel di kulitmu mau menggigit kamu toh, itu nyamuk ibu-ibu sedang hamil. Ya, karena dia butuh darah untuk asupan yang ada di telur untuk telur mereka. Jadi kalau kamu mau memukul nyamuk, permisi ibu-ibu gitu ya, karena yang menggigit kamu itu adalah nyamuk perempuan. Nyamuk perempuan. Bukan pas pramuka itu udah pernah diajari Bu. Iya toh, jadi masih ingat ya. Jadi nyamuk yang menggigit kamu itu nyamuk jenis kelaminnya perempuan atau betina. Maaf ya ibu-ibu. Nah itu lagi hamil tuh Cah kalau pas dia ngambil darahmu, karena untuk nutrisi telur mereka gitu. Kalau yang bapak-bapak tidak memakan darah karena dia makannya apa? Nektar. Nah, itu. Kayak kupu-kupu Bu. Iya, kupu-kupu, tapi kupu-kupu nggak makan darah ya, Cak. Yang laki-laki atau perempuan tuh. Nah, soal berikutnya. 65% ditambah 9/20. Jadikan persen. Nah, Butika mintanya jadikan persen. 65% ditambah 9/20 berapa persen? Jadikan persen ya. Nanti di akhir pembelajaran ada kegiatan yang Butika ingin kamu laksanakan di rumah. Nanti di slide terakhir. 65% ditambah 9/20 sama dengan titik persen. Jadikan persen. Persen itu per berapa? Ingat ya. Bu, 9/20-nya jadiin persen aja. Ya betul, itu gampang itu ya. Tapi pelan-pelan nek durung iso ora apa-apa, alun-alun. Penyebutnya jadikan 100. Kalau 20 jadi 100 itu kali berapa? 5. Ya, penyebut kali 5 berarti otomatis pembilang juga kali 5. Lanjutkan terus, ditambahkan. Aduh. Ding 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 ding. Ding 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 15 menit. Butika habis ini ujian. Ujian lagi. Oke, sudah? Sudah, ada yang sudah, ada yang belum. Yang lain ada yang masih berkonsentrasi. Konsentrasi maksimal. 65% ditambah 9/20. 30 detik lagi. Nah. Setelah ini kelas Butika mau dipasang proyektor. Biar besok kamu pas masuk ada proyektornya. Orang di Zoom, Bu. Iya, yang di Zoom rumah dan yang di sekolah juga bisa lihat yang lebih besar. Oke, Timuk. Berapa jawabannya, anak-anak? 110%. 110%. Yakin? Yakin. Yakin. Berapa persen? 100%. Oke ya, coba kita cek. Kotak. Cerit. Nah, oke, betul. Yes. 110%. Jadi 65% kan berarti 65/100. Ini pelan-pelan ya. Kalau ini Butika jadikan 100, berarti 20 dikali berapa? 5, Bu. 5 ya. Penyebut kali 5, pembilang juga dikali 5. 9 kali 5 berapa? 45. 45. Penyebutnya sudah sama, tinggal jumlahkan pembilangnya. 110/100 dijadikan persen, jadinya 110%. Oke, ada yang masih keliru anak-anak? Jujur. Enggak, Bu. Yakin, tenang. Yakin. Ya, sip. Butika lanjutkan. Nah, soal berikutnya. Ranking 1. Ranking 1 ini nomor berapa, Nang? 11. Oke ya. Soal berikutnya. Marisa membeli telur sebanyak 0,5 kilogram.
Sesampainya di rumah, ternyata ibu masih mempunyai persediaan telur sebanyak 3/4 kilogram. Berapakah total persediaan telur ibu di rumah? Oh, berapa? Jadikan pecahan biasa boleh, pecahan campuran boleh. Kalau ditanya total yang seperti ini berarti dijumlahkan atau dikurangi anak-anak? Jumlah. Oke, silakan total. Kamu kalau yang daring sekarang kan pakainya form ya, Google Form ya, jadi tidak ada nulis-nulis. Kalau dulu pas masuk ya harus ada jadi, Sudah selesai, sabar. Inallaha ma'as-sabirin ya. Ketika sebel ini ada yang mau tuh. Oke. Bu. Sudah? Sudah. Cepat sekali. Berapa jawabannya? 5/4. Yakin? 5/4. Yakin. Oke, betul. Jawabannya 5/4. Kalau dijadikan pecahan campuran menjadi 1/4. Oke, bagus. Sip. Berikutnya, Kak. Ada sampai banyak, sampai suka Butika, Kak. Tapi ini karena satu kali tok, Kak. Habis ini kan Butika itu ada uji coba lagi. Uji coba AKM terus. Jadi nanti nggak ada istirahat ya, langsung selesai berarti kamu persiapan untuk yang Jumat religi. Sekarang yang ini, 5/11 dikali 1/3. 5/11 dikali 1/3. Diubah dulu jadi pecahan apa? Biasa. Oke, bagus. 5/11 dikali 1/3. Sudah, Bu. Cepat sekali kalian. Ada yang belum? Sudah, Bu. Sudah. Oke deh. Jawabannya ini ya. 2 Iya, Bu. 33. Ada yang masih salah? Iya. Oke, coba perhatikan 5/11. Dikalikan berapa itu kalau diubah jadi pecahan biasa? 4/3. 4/3. Oke, terus tinggal atas kali atas, bawah kali bawah ya. Jadinya 20/33. Soal berikutnya, Cah. 3/1/3 dibagi 4/1/7. Tiga 1/3 dibagi 4/1/7 harus diubah jadi pecahan apa, Cah? Biasa. Biasa ya. Oke, silakan lanjutkan. 3/1/3 dibagi 4/1/7. 3/1/3 dibagi 4/1/7. Tiga 1/3 dibagi 4/1/7. Sudah. Berapa jawabannya? 70/8. 10/87. Coba kita cek bersama-sama ya. Oke ya, ini Butika keliru nulisnya. Harusnya per berapa, Cak?
87, Bu. 87. Betul sekali karena 29 kali 3 ya. Oke, soal berikutnya. Satu lagi soal. Nah, ini ada perkalian, ya ini soal terakhir. Ada perkalian dan ada pembagian. Berarti harus dikerjakan dari yang paling depan ya, Cah. Jadi perkalian dulu. Karena perkalian dan pembagian bobotnya sama. 1/5 dikali 3/4 dibagi 5/7. 1/5 Oke, tunggu dulu. Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Berapa jawabannya? 21. 21/100. 21%. Oke, betul. 21/100 ya. Pertama perkalian dulu. 1 kali 3, 3. Terus 5 kali 4, 20. Lalu kalau ini sudah jadi perkalian, otomatis dibalik. Jadinya 7/5. 3 kali 7, 21. 20 kali 5, 100. Hasilnya 21/100. Kalau mau diubah jadi persen, menjadi 21%. Diubah jadi desimal, 0,21. Nah, nih ada pengetahuan lagi. Nah, tahukah kamu ternyata mouse komputer pertama kali tuh anak-anak itu dibuat dari kayu, Cah. Ya. Tahu, Bu. Jadi mouse kita yang sekarang seperti ini pertama kali tahun 1964 dibuatnya dari kayu. Jam 9 ya Pak Roman. Oke, Pak Roman. Oke. Ya, tapi masih di sana sama di sana-sana. Iki kok balik. Saya, Bu. Tempatnya sebentar ya anak-anak nih. Ada tugas untuk kamu, perhatikan ya. Yuk, tanam sisa potongan sayur. Enaknya piye, Pak? Ini ya. Kan iki ono layare nek kelasku ya, San. Asin nih, nyaman nih. Ben bocah-bocah weruh kudune ning tengah. Entuk rak iku dicopot, Pak. Iya. Kecilian ya. Iya. Lagian kan sini nanti nggak jadi aula kan, aulanya nanti di gedung baru tuh. Nah, nanti saya tak coba bicara ke Pak Muklas. Nanti saya mau request ini dihilangkan. Pak Jokowi ini, Pak Ma'ruf Amin ini juga ke konon kok ya kira itu ya. Oh iya karena Pak Presiden biar mereka tuh berjauhan. Oke Pak Roman. Oke, nah, kembali lagi anak-anak. Nah ini, yuk tanam sisa potongan sayur. Kamu tahu sayur daun bawang? Tahu. Ya, bahasa yang biasa kalau bahasa Jawa itu disebutnya onclang ya, Cah. Nah, di rumahmu ada nggak kira-kira? Ada. Sepertinya kalau daun bawang itu ada di rumah-rumah ya, maksudnya ibu kalian persediaan ini. Nah, kita bisa uji coba nih, Cah. Kita bisa coba mempraktekkan menanam sisa potongan sayur. Milih satu saja, boleh daun bawang, boleh seledri. Tapi sepertinya yang paling mudah yang sering ada di rumah itu daun bawang ya. Yang satunya nggak dinilai, Bu. Ya, satu aja daun bawang saja.
ini tidak ada penilaiannya, tapi ini Bu Tika pengen kamu coba untuk melaksanakan proses tanam-menanam dengan kalian sebagai penanggung jawabnya. Ya, jadi kamu nanti coba cari di kulkasnya masing-masing, jangan kulkas tetanggamu ya. Cari di kulkasmu sendiri-sendiri. Terus ada tidak ya daun bawang. Kemudian kalau sudah ada silakan kamu potong daun bawang itu sekitar 2 cm di atas akarnya. Kemudian ditaruh di dalam segelas air, biarkan akarnya tumbuh dan juga ada tunas-tunas yang baru. Setelah jadi, lalu baru pindahkan ke pot yang ada tanahnya. Oke. Dari sini kamu paham atau mubeng? Paham. Ya. Kira-kira bisa tidak melaksanakan kegiatan ini? Bisa. Bisa ya. Oke, jadi ini hari Jumat. Jumat minggu depan Bu Tika mau lihat daun bawangmu sampai setinggi apa. Kamu menanam, Bu Tika juga menanam. Jadi kita pamer daun bawang, ya. Terus kalau sudah, kita bisa kapan-kapan memasak telur yang ada daun bawangnya. Ini caranya dikirim. Nggak dikirim. Ketika kita Zoom, coba tunjukkan ke kamera. Bu Tika tunjukkan, kamu juga tunjukkan. Itu cara nanamnya dikirim ke buku. Enggak usah, cara nanamnya enggak usah dikirim. Jadi kita nanti ketemu lagi dengan daun bawang ini di hari Jumat depan ya. Ketika PTS kan itu hari Jumat, nanti Bu Tika izin beberapa menit saja untuk kita Zoom sebentar untuk pamer daun bawangnya masing-masing. Ya. Bu, daun bawangku sudah setinggi 1 meter. Misalkan ya. Bu, daun bawangku kok nggak mau tumbuh? Ya nggak apa-apa, nanti kita coba lihat seminggu ke depan, apakah berhasil misi kamu untuk menanam potongan sayur, ya Cak? Ini ceritanya misi rahasia, nggak rahasia deh, misi bersama. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Ya. Oke, kita ketemu lagi hari Jumat minggu depan. Selamat melaksanakan PTS di hari Senin. Jangan lupa ya, kamu belajar lagi, dibaca-baca materi yang sudah kita pelajari, bisa dilihat di grup online-mu. Itu kan setelah pembelajaran pasti Bu Tika berikan materi Zoom hari itu. Nah, itu dibaca-baca. Soal-soal yang Bu Tika keluarkan tidak akan jauh berbeda dari latihan-latihan yang sering kita kerjakan. Oke, anak-anak, terima kasih ya sudah ikut senam hari ini yang berlari-lari, bergerak-gerak kakinya. Sampai ketemu lagi dengan misi tanam oncelang ya. Misi tanam oncelang. Dadah anak-anak, terima kasih. Dadah, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Kasih, Bu.